Shalom guys, happy Sunday buat kita semua ya. Gimana nih kabar kalian? Kakak harap kabar kalian sehat-sehat semua dan ya tetap jaga kesehatan kita semua. Kakak mau ingetin lagi, jangan kemana-mana. Buat teman-teman yang lagi di luar mungkin tetap pakai masker. Ya jangan deket-deket sama orang karena mengingat ini kan COVID jadi semakin tambah parah ya kayaknya. Katanya semakin rawan orang buat terjangkit virus corona ini. Ya juga kalian jangan lupa berdoa supaya masa pandemi ini supaya bisa cepat selesai, kita bisa ibadah bareng lagi. Juga kesian juga teman-teman kita yang ada di luar sana yang lagi berjuang buat bertahan hidup di masa pandemi seperti ini ya teman-teman ya. Ya itu sih, kalian jangan lupa buat jaga kesehatan, jaga pola tidur kalian, pola makan kalian, ya stay safe lah. Dan kali ini kita sudah masuk ke minggu kedua firman di Tunes ini. Dan sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Jadi mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami, Kau telah melindungi kami setelah kami melakukan aktivitas kami sebelumnya ya Bapa. Dan pada saat ini kami akan segera memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang berkati kami dari awal hingga akhir, dan juga Tuhan berkati firman yang akan difirmankan nanti ya Bapa, sehingga apa yang akan difirmankan dapat tertanam dalam hati kami. Tuhan berkati dan dapat menjadi damai dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mohon ampun jika sebelumnya kami melakukan kesalahan ataupun melakukan dosa ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyadarkan kami atas dosa kami, dan kiranya semuanya ini hanya terjadi atas kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sudah selesai berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, jadi di minggu kedua ini judul firmannya adalah God Never Fails. Oke, kalian udah tahu belum artinya God never fails? God itu kan artinya Tuhan, never itu artinya tidak pernah, fails itu gagal. Jadi artinya adalah Tuhan tidak pernah gagal. Dan di firman ini kita diajarkan untuk percaya bahwa Tuhan gak akan pernah gagal, dan Tuhan gak akan pernah ninggalin kita meskipun kita ada di suatu masalah, ataupun meskipun Tuhan itu terkadang membiarkan masalah hadir dalam kehidupan kita, dan ya adalah dalam kehidupan kita. Dan kalau kalian sadar, dari dulu sampai sekarang kalian nonton video ini, Tuhan itu selalu bersama kalian. Tuhan itu selalu menuntun kita buat keluar dari setiap masalah kita. Tuhan itu selalu ada di saat kita sedih, Tuhan selalu ada di saat kita senang, dan yang penting adalah Tuhan selalu ada waktu kita menghadapi masalah. Tuhan gak pernah ninggalin kalian. Meskipun kalian kadang ngerasa gak ada harapan dan gak ada lagi yang bisa dilakuin, tapi kalian tetap merasa, kalian tetap tapi kalian memang masih didampingi oleh Tuhan. Tuhan tuh masih menuntun kalian gitu. Dan buat teman-teman juga gak bisa berpikir kalau Tuhan itu jahat. Kalian gak boleh berpikir kalau Tuhan itu jahat karena Tuhan itu membiarkan kalian dilanda atau Tuhan mengizinkan masalah datang dalam kehidupan kalian. Nah, kalian gak boleh berpikir kalau Tuhan itu jahat guys. Kenapa? Karena dari masalah yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita, Tuhan itu berusaha untuk mendidik kita. Tuhan itu berusaha untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita lewat masalah yang hadir dalam kehidupan kita. Dan dari masalah itu juga kita akan akhirnya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Tuhan pengen kita menjadi orang yang terdidik. Tuhan pengen jadi orang yang ada di jalannya Tuhan, dan lewat masalah itu kita jadi ada di jalannya Tuhan gitu. Dan itulah gimana cara Tuhan membantu setiap kita, dan gimana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan gitu. Dan kalau ada dari kalian yang mungkin tanya, tapi Kak, kadang kan di setiap masalah itu pasti ada resikonya, pasti ada dampaknya. Dan gimana kalau misalkan aku gagal Kak? Gimana kalau di setiap masalah aku ini aku selalu gagal? Dan ya maka dari itu guys, kita ada firman di hari ini, yaitu kita diajak buat percaya kalau Tuhan itu gak mungkin ninggalin kita. Ya Tuhan itu akan selalu menuntun kita di setiap masalah kita.
meskipun masalah yang Tuhan hadirkan itu lebih berat daripada yang kita kira, dan ya meskipun terkadang kita merasa kayak udah nggak ada jalan lagi, udah mentok, udah semua yang kalian bisa lakuin udah kalian lakuin dan itu nggak merubah apapun, kelihatannya kayak nggak ada harapan. Tuhan itu masih menuntun kalian pada saat itu, dan justru malah di saat-saat seperti itu Tuhan mau memberikan satu pelajaran buat kita, dimana kita mungkin disadarkan yang dulunya mungkin kita punya kebiasaan yang jelek, atau mungkin suka berbohong atau suka menunda, dan karena masalah ini kita jadi orang yang lebih baik lagi, jadi orang yang bertumbuh di dalam Tuhan gitu. Dan kalau kalian tanya apa sih Kak, kalau kita udah selesaiin masalah kita emang dampaknya buat kita apa sih? Ya istilahnya itu kalau di dalam game itu ya istilahnya kalian itu level up gitu, dari standar kehidupan kalian yang dulunya jelek jadi lebih baik, jadi lebih meningkat gitu. Dan kalau kalian masih bingung ya istilahnya kalian bertumbuh lah di dalam Tuhan, kebiasaan jelek kalian jadi hilang, dan ya kalian akan dibentuk di dalam Tuhan gitu. Dan di sini ada ayatnya, yaitu di ayat Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Di ayat kita ada di Yosua 21 ayat 43 sampai ayat yang ke-45. Kakak bacain buat kita semua. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya, ini Tuhan, dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka ini bangsa Israel. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Nah, dari ayat di atas ini kakak akan coba jelasin firman kita lewat perjalanan bangsa Israel. Ya, seperti kita tahu, kalau teman-teman baca atau teman-teman dengar di cerita di sekolah minggu, bangsa Israel itu diperbudak oleh bangsa Mesir, dan akhirnya dengan bantuan Musa akhirnya bangsa Israel keluar dari penjajahan Mesir, perbudakan Mesir, dan akhirnya Tuhan menjanjikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel. Dan sebenarnya perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian ini nggak begitu jauh guys, tapi Tuhan pengen mendidik bangsa Israel ini. Tuhan pengen bangsa Israel menjadi bangsa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, seperti yang kita tahu di cerita bangsa Israel tuh, bangsa Israel istilahnya kayak nakal banget, kayak bangsa Israel itu dekil lah istilahnya, nggak bisa dibilangin. Tapi Tuhan pengen bangsa Israel berubah, dan akhirnya apa, di perjalanannya itu bangsa Israel harus berputar dan berkeliling di padang gurun selama lupa apa, cuma lama waktunya. Dan bahkan saking lamanya itu, misalkan dari keturunan pertama bisa sampai keturunan ketiga atau keempat itu baru bisa mendapatkan tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan itu. Nah, kenapa Tuhan sengaja ngelakuin semuanya itu? Ya karena Tuhan pengen bangsa Israel berubah guys, kayak yang kakak jelasin tadi. Dan selama berkeliling di padang gurun itu juga nggak normal aja, mereka juga dilanda masalah, mereka juga dilanda kelaparan. Bangsa Israel ini ya, bangsa Israel juga dilanda kelaparan, masalah, dan penyakit, dan ya banyak masalah yang dihadapi bangsa Israel. Dan itu semua Tuhan izinkan hadir di kehidupan bangsa Israel, bukan semata-mata karena Tuhan jahat guys, tapi karena Tuhan itu pengen mendidik bangsa Israel gitu. Dan kalau kita bandingin di kehidupan kita juga sama aja, Tuhan pengen kita punya attitude yang baik, atau kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan itu lewat masalah-masalah ini. Dan percayalah, kalau
kita sedang dilanda masalah, Tuhan juga gak mungkin ninggalin kita kan. Tuhan juga gak mungkin ninggalin bangsa Israel di tengah padang gurun gitu. Karena apa ya, karena akhirnya kita nggak berubah gitu. Tapi Tuhan tetap menuntun kita sampai akhirnya kita keluar dari masalah kita. Dan ya sebenarnya Tuhan itu sudah menuntun kita, Tuhan sudah menuntun bangsa Israel juga masuk ke dalam masalahnya, dan ya nggak mungkin Tuhan tinggalin di tengah jalan kan. Justru malah terkadang kita yang memberontak atau malah kita yang ninggalin Tuhan gitu. Misalkan dalam suatu masalah, karena kita terlalu pesimis, kita terlalu merasa kalau nggak ada jalan keluar lagi, akhirnya kita nggak mau percaya lagi kalau Tuhan itu benar-benar ada bersama-sama dengan kita gitu. Kadang itu orang malah saking parahnya itu ada yang malah nggak percaya sama Tuhan lagi, karena dia ngerasa aku nggak ditolong nih sama Tuhan, aku punya masalah tapi Tuhan ninggalin aku di tengah jalan. Padahal enggak, Tuhan cuma lagi pengen nunggu aja kapan kita mau manggil Tuhan, kapan kita mau datang ke Tuhan kalau kita punya masalah gitu guys. Jadi kalau kakak simpulkan, materi firman ini adalah ajarkan buat kita semua. Ayo guys, buat kalian yang mungkin lagi di tengah masalah, ataupun kalian yang enggak lagi di tengah masalah ataupun atau apapun itu ya, kalian jangan ragu kalau Tuhan itu bakal ninggalin kalian. Karena apa ya? Karena memang meskipun terkadang kalau kita udah berusaha sekuat tenaga tapi nggak membuahkan hasil, kalau kita udah berpikir keras tapi ya nggak ada jalan yang terbuka, itu kadang memang hopeless, kadang rasanya tuh pengen nyerah aja. Tapi ya kita nggak bisa kayak gitu guys. Kita harus percaya kalau Tuhan itu menuntun kita, dan ketika kita ada di kondisi seperti itu, situasi ketika kita udah ngelakuin semuanya buat keluar dari masalah kita, tapi ternyata jalan keluarnya itu nggak kebuka-buka, dan di saat itulah Tuhan itu lagi nunggu apakah kita mau datang lagi kepada Tuhan atau enggak. Dan ya siapa tahu dari masalah ini kalian datang ke Tuhan, terus kalian menemukan jalan keluar dan kehidupan kalian jadi lebih baik lagi. Dan yang mungkin dulunya kalian punya bad habit atau kebiasaan yang buruk, lewat masalah ini Tuhan berhasil mendidik kalian untuk kalian jadi orang yang lebih baik lagi. Mungkin yang kalian suka bohong atau cuek sama orang lain, kalian jadi orang yang lebih peduli terhadap orang lain, dan ya pasti dampaknya lebih positif. Jadi ya inti dari firman ini adalah tetap percaya kalau Tuhan itu berada di samping kita, Tuhan selalu menuntun kita apapun masalahnya. Meskipun Tuhan mengizinkan masalah itu ada dalam kehidupan kita harus tetap percaya kalau Tuhan selalu mendampingi kita dimanapun kita berada dan apapun kondisi kita. Ya, jadi sekian firman kita hari ini, firman yang bisa saya sampaikan. Pastikan kalau firman ini tertanam di dalam hati kita ya guys. Dan ya sudah, jadi mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri firman pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Terima kasih Engkau telah berfirman di tengah kami ya Bapa. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan ini dapat bertumbuh dan tertanam dalam hati kami ya Bapa. Dan kami mohon ampun jika sebenarnya kami melakukan kesalahan. Kiranya Bapa yang menyadarkan kami atas kesalahan kami Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin terkena masalah atau terkena dampak dari masa pandemi ini ya Bapak. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan solusi kepada mereka, Tuhan yang selalu mendampingi mereka apapun situasi mereka. Ya kiranya Tuhan yang selalu berada di samping mereka ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kiranya semuanya ini jadi atas kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke guys, happy Sunday.